Menurut studi di Harvard, rata-rata orang menghabiskan 47% dari waktunya secara tidak disadari. Loh, kok bisa tidak sadar? Karena melakukannya dengan cara multitasking. Berbagai riset menunjukkan bahwa multitasking ini sangat merugikan kita. Menurunkan produktivitas, menurunkan kecerdasan, dan juga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan stres para pelaku multitasking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam acara Leadership Inspiration. Kondisi tim Anda saat ini bisa jadi sudah berbeda dibandingkan sebelum pandemi. Kita semua telah beradaptasi dengan digitalisasi dalam pekerjaan. Namun, perasaan ketakutan kehilangan orang yang paling disayang karena COVID-19 masih terjadi pada banyak orang. Dan boleh jadi itu terjadi pada tim Anda atau mungkin juga diri Anda. Dan ketakutan yang terbesar ialah tidak mengetahui apa yang selanjutnya akan terjadi. Semua itu dapat membahayakan kesehatan, bahkan bisa jadi lebih parah dari virus itu sendiri. Setelah ini apa yang terjadi ya? Setelah ini apa yang terjadi ya? Bingung, banyak orang yang bingung seperti itu. Nah, sebagai seorang leader, Anda bertanggung jawab untuk menyadari kondisi diri Anda sendiri, kondisi tim Anda, serta tetap fokus terhadap visi tim Anda dan juga visi perusahaan. Menjalankan berbagai peran itu tidaklah mudah. Anda dituntut untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu. Menurut studi di Harvard, rata-rata orang menghabiskan 47% dari waktunya secara tidak disadari. Loh, kok bisa tidak sadar? Karena melakukannya dengan cara multitasking. Berbagai riset menunjukkan bahwa multitasking ini sangat merugikan kita. Menurunkan produktivitas, menurunkan kecerdasan, dan juga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan stres para pelaku multitasking. Saya ingin memberi obat atas kegundahan yang sedang Anda alami. Apa obat yang saya tawarkan? Ya, be mindful dalam memimpin tim Anda. Kenapa saya menyarankan Anda untuk be mindful? Karena menurut berbagai survei, ya, stres, kecemasan, depresi itu bisa diobati dengan mindful. Oleh karena itulah, belakangan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang merespon situasi krisis saat ini dengan menerapkan program-program mindfulness. Sebut saja Google, Facebook, General Mills, ya, Intel, dan perusahaan besar lainnya. Mereka menghabiskan miliaran untuk kemudian menerapkan mindful dalam perusahaannya. Pertanyaannya, apa itu mindfulness? Banyak definisi mindful. Saya lebih senang menggunakan definisi yang ditawarkan oleh Harvard University, yaitu focus and aware. Ya. Dengan kata lain, saat beraktivitas kita hadir penuh, sadar utuh. Dalam kacamata leadership, mindful telah terbukti membantu leaders menemukan lebih banyak cara yang berbeda untuk mempengaruhi orang, berkolaborasi, dan juga harmonisasi tim Anda. Selain itu, sebuah studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group dan Awaris menemukan hubungan yang signifikan antara praktek program mindfulness di tempat kerja dengan collective intelligence, yaitu kemampuan sekelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Semakin sering mindful, permasalahan yang kompleks semakin mudah dituntaskan. Nah, sekarang bagaimanakah penerapan mindful leadership dalam memimpin tim Anda untuk melewati situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini? Berikut tips penerapan mindful leadership dalam memimpin tim Anda. Banyak sebenarnya, tapi kalau Anda melakukan 2 ini saja, itu sudah luar biasa. Pertama, open your ears dan open your heart. Ya. Agar Anda bisa hadir secara penuh dan sadar utuh dengan tim Anda, maka Anda harus mau mendengarkan tanpa
ekspektasi maupun judgement ya terhadap kebutuhan dan kondisi tim Anda. Mendengarkan yang saya maksud adalah active listening ya, bukan hanya sekedar mendengar. Active listening ini sangat memungkinkan emosi kita ikut terlibat dalam pembicaraan tersebut. Kita mengamati mimik wajah, kita total berkomunikasi dengan mereka. Dengan Anda mau menerapkan active listening terhadap tim Anda tidak hanya mengerti situasi dan tantangan yang sedang mereka hadapi, tapi sangat mungkin Anda akan menemukan ide-ide baru yang berasal dari mereka. Kedua, bimbing bukan kontrol anggota tim Anda. Ya. Pertanyaan saya, apakah Anda termasuk leader yang kerap mendikte tugas yang harus diselesaikan anggota tim Anda? Terutama di masa remote working saat ini, ya. Tentu tugas Anda menjadi semakin banyak jika Anda melakukan hal itu, ya. Anda bisa tambah stres, ya. Terlebih hal ini hanya akan menambah stres yang tidak perlu bagi anggota tim Anda juga. Sejatinya mindfulness melibatkan sikap yang tenang dan aware. Yang perlu Anda lakukan ialah menentukan tujuan dan memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan tersebut. Nah, sehingga setiap anggota tim dapat memberikan kontribusi terbaiknya tanpa merasa stres karena terus-menerus Anda kontrol. Namun sekali-kali ada kalanya Anda harus memberikan direction kepada tim Anda. Anda perlu kontrol tim Anda, tapi nggak boleh terlalu sering. Nah, salah satu bukti Anda membimbing tim Anda, ya bukan mengontrol, adalah Anda tidak meminta anggota tim Anda melakukan multitasking. Atau dengan kata lain, Anda tidak mengajak rapat online saat anggota tim Anda sedang melakukan pekerjaan yang juga sangat penting bagi tercapainya tujuan. Nah, pada akhirnya, level apapun Anda, jika Anda adalah seorang pemimpin, mindful leadership merupakan langkah terbaik untuk mendorong kemampuan leadership dan interpersonal Anda dan juga tim Anda. Sudah banyak studi yang membuktikan implementasi mindfulness di tempat kerja ternyata dapat mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Oke, sederhana implementasinya dan dapat dimulai dengan mungkin hari ini juga. Ingat ya, sibuk tidak sama dengan produktif. Orang yang sibuk belum tentulah produktif. Bagaimana agar sibuk kita produktif? Terapkanlah mindful leadership mulai hari ini juga. Nah, bila video ini bermanfaat, silakan Anda share ke sebanyak-banyaknya orang yang Anda kenal agar mereka mulai menerapkan mindful leadership. Oke, suatu saat kita akan bahas juga seperti apa sih implementasi mindful dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah Anda. Kalau ada yang setuju, silakan komen di bawah supaya saya tahu kira-kira ada yang ingin tahu lebih dalam nggak sih seperti apa itu mindful. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin.